kan kemarin ada teror nih Bang, dan Bu Susi akhirnya itu WhatsApp Teddy sendiri. Bang melihatnya seperti apa, Mayor Teddy nih Bang? Ya kan melihatnya seperti apa nih Bang dengan kasus ini sendiri? Ada teror di mana? Di majalah Tempo, di kantor Tempo. Ya, di kantor Tempo aja lah. Yang diteror si Francisca, betul kan? Memang itu adalah teror dan intimidasi. Siapa pelakunya lagi diselidikin oleh penegak hukum. Ya. Nah, mengenai ada juru bicara istana, ya betul ya. Yang kemudian ini ada kepala babi dimasak aja, itu mungkin lelucon atau bakusedu kalau orang Manado bilang kan, bercanda aja. Tapi bercanda kan selalu ada tempat yang pas. Kalau dia dalam posisi sebagai juru bicara, bercanda seperti itu tidak pas. Tapi konteksnya dia sebenarnya tidak bercanda, mengentengkan masalah supaya orang tidak terlalu menjadi panik. Kan begitu tujuannya sebenarnya kan. Cuman selalu ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang kontra ini menganggap ini suatu pernyataan-pernyataan yang naif, yang memang nggak boleh bercanda di wilayah ini. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya kita bisa paham dari seorang juru bicara ini, dia mengentengkan masalah supaya orang tidak terlalu panik, dan mungkin dia bicara hanya bercanda, bakusedu. Tapi ya kan orang kan namanya orang menerima penyerapan suatu perilaku kan berbeda-beda. Jadi begini, masalah ini sebenarnya masalah serius. Masalah orang mengirimkan kepala babi, tikus kepada suatu jurnalis, suatu majalah atau suatu kantor jurnalis itu masalah serius. Itu salah satu bentuk ancaman intimidasi, di mana undang-undang pers itu pun melarang, tidak boleh ada intimidasi ancaman, ada ancaman pidananya. Tapi persoalannya kan ini terjadi, berarti kan ada pidana yang terjadi. Makanya penegak hukum kerja, Kapolri perintahkan Mabes Polri bekerja untuk menangkap pelakunya, begitu. Nah, kemudian juru bicara pemerintah bilang begitu tadi kan, udah dimasak aja. Nah ini kan ada orang yang mentoleransi ini. Kalau misalnya kita, misalnya ada dikirim kepala babi, pikiran kita positif-positif aja, weh bagus nih kepala babi, masak aja, begitu kan, disangsang atau dicari-cari. Kalau non muslim, ya kan, apalagi kalau belum jadi bangkai, masih mati biasa tuh, masih gak ada darahnya, itu biasa aja, anggap positifnya. Tapi kan ini bukan dalam konteks positifnya, ini adalah dalam konteks ancaman kebebasan pers, sehingga ini harus disikapi secara serius. Jadi bercandanya juru bicara ini, juru bicara pemerintah ini tidak pada tempatnya, begitu, tidak pada tempatnya, sehingga kemudian banyak orang ngamuk. Yang ngamuk bukan cuma orang-orang biasa-biasa saja, di pemerintah juga pasti ada yang ngamuk, di pers banyak yang ngamuk, termasuk yang namanya Ibu siapa? Susi, Puja Susi, katanya sampai WA Mayor Teddy. Sekarang udah bukan Mayor lagi, makanya let's call Teddy, gitu. Udah ketika di WA sumpah serapah disampaikan, ini nggak benar juru bicara. Memang nggak benar, karena apa? Bercanda bukan pada tempatnya. Kalau bercanda pada tempatnya, mungkin orang ketawa-ketawa. Tapi ini sebagian orang ada yang ketawa, lebih banyak yang serius menanggapi ini secara sinis dan miris. Itu yang sebenarnya terjadi. Bercanda, tapi apakah ini bercanda tidak pada tempatnya dan kemudian membuat orang marah, gitu. Nah, tapi menurut abang sendiri ini kan dia si Cica ini kan menangani kasus lah. Ini termasuk ada, walaupun kita asal bersalah ya, ibaratnya. Ini ada indikasi ini teror untuk ibaratnya kasus yang dia tangani, dia lagi tulis lagi. Ini bukan indikasi, ini sudah pasti teror, begitu. Jadi ini bukan indikasi lagi, tapi sudah pasti teror terhadap jurnalis yang melakukan pekerjaannya, yang melakukan investigasi khusus terhadap suatu persoalan. Dan ini bentuk terornya seperti ini, gitu. Nah ini kemudian akhirnya dianggap serius oleh siapa? Oleh negara. Makanya negara turun tangan. Siapa yang turun tangan? Yaitu Polri, menyuruh jajarannya untuk cepat memproses ini. Tempo sendiri akhirnya kan membuat laporan polisi, gitu. Adanya orang mengirim kepala babi, mengirim tikus, ya kan, mati lagi kan. Kalau masih hidup, babi masih hidup, tikus masih hidup, masih mending. Wah, tikus masih hidup nih dikirim kalau ke rumah kita, wah aman-aman aja nih tikus mah, babi mah. Kalau tikus tar dulu nih, tikus pasti hama, kita matikan kan gitu. Tapi ini pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran rasional tidak seperti itu, karena terkait dengan atribusinya kan si yang dikirim ini kan adalah jurnalis, begitu, sehingga atribusinya sudah pasti negatif, begitu. Karena negatif ini kemudian menjadi sesuatu yang serius. Kebebasan pers. Barang siapa menghalang-halangi kebebasan pers atau pekerjaan pers atau intimidasi segala macam, diancam
selama-lamanya ada itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 kebebasan pers, yaitu ancamannya pidananya 2 tahun maksimal gitu, atau denda dan denda kan begitu. Kalau undang-undang pers kan begitu. Sayang aja ini ancaman undang-undang pers ini ancaman hukumannya rendah, harusnya ditingkatkan jadi 6-7 tahun kan gitu. Ada RUU terhadap apa undang-undang pers seperti RUU terhadap TNI, ada pers juga harus ada tuh RUU-nya. Ajukanlah teman-teman pers begitu. Berarti direvisi begitu bang undang-undangnya. Iya, tanya sama Dewan Pers, perlu sama PWI sama setiap organisasi perlu nggak revisi? Kalau saya sih jawabannya perlu. Karena untuk berarti melindungi kita itu. Iya, melindungi teman-teman yang nanya. Bang, itu kan pertama kan kepala babi dikirim lewat paket. Ya. Kalau yang tikus-tikus itu kan dilempar dari belakang. Ini benar-benar ibaratnya kayak terorganisir gitu bang untuk terornya ini bang. Pelakunya bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa sekelompok orang, bisa terorganisir, bisa tidak, bisa sifatnya parsial, bisa sifatnya apa kompleks organisir kan begitu kan. Tapi tetap aja ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Kan pelaku tindak pidana kan ada bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nanti kalau udah ketahuan siapa pelakunya pasti ketahuan. Gitu baru kita bicara tentang apakah ini satu kelompok terorganisir, kemudian atribusinya apa, asosiasinya kemana kan gitu kan. Kalau dia sendiri, kenapa dia sendiri, mungkin juga dia putus cinta atau apa kan kita pernah tahu hubungan pribadi kan begitu kan. Siapa tahu kita udah ribut-ribut mengenai ancaman pers, ternyata ini cuma persoalan sakit hati 1 orang dengan 1 orang yang lain pribadi. Kan kita belum tahu itu kan, tapi sementara kita beranggapan 67% bahwasanya ini adalah posisi menghalang-halangi kebebasan pers. Mengingat yang dilempar adalah kantor Temponya. Kita juga belum tentu bahwasanya si yang bersangkutan marah sama si Francisca ini. Bisa jadi nggak marah sama dia, cuma nama dia karena dikenal dia yang dipakai namanya untuk ditujukan paket. Kan bisa begitu. Jadi belum tentu seseorang, bisa jadi si majalah Tempo sendiri atau si apa pemberitaan Tempo sendiri yang kemudian disasarkan. Kan nanti kan pendalamannya setelah ketahuan. Bang, berarti biar itu perlu kena sanksi juga nggak sih? Netizen banyak yang minta kayak udah dicabut aja jabatannya atau seperti apa? Ya itu namanya netizen boleh, namanya opini kan. Terhadap pejabat-pejabat publik, warga masyarakat Indonesia boleh menilai dan boleh memberikan kontribusi masukan pemikiran. Untuk apa? Untuk menilai seseorang ini pantas nggak jadi menteri, pantas nggak jadi juru bicara, pantas nggak jadi presiden, kan begitu. Kalau selevel presiden, pantas nggak jadi presiden, pemberontakan terjadi, kan begitu. Menteri pantas nggak jadi menteri, kalau nggak pantas ya sudah terjadilah orang ribut-ribut kayak menteri apa itu yang kemudian akhirnya dicopot, menteri apa Dikti kan, pendidikan tinggi kan, karena kan dia punya anggotanya demo kan begitu kan, menyatakan ketidakpuasan boleh. Sama juga netizen juga boleh menyatakan demikian.